warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan salat berjamaah sekaligus menimba ilmu di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semuanya menjadikan hidup kita penuh berkah dunia maupun akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf belum sempat bikin PowerPoint, jadi pokoknya nyuplik dari apa yang ada di tulisan-tulisan Arab ini ya, yang sudah sering disampaikan oleh para mubaligh tentang hal-hal yang terkait dengan puasa. Pada prinsipnya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Rahman itu semua kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia, tidak peduli dia beriman atau tidak. Sedangkan Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan untuk mereka yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Dalam kaitannya dengan Ramadan, bentuk rahim Allah itu adalah pengampunan dosa-dosa yang lalu, yang sebagian ulama mengatakan ini hanya dosa kecil, sebagian lagi mengatakan pokoknya dosa apa saja itu diampuni oleh Allah. Nah, ya, ini yang sering kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim tentang fadilah puasa Ramadan, yaitu siapa saja yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan keikhlasan yang sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kata-kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi inilah yang menarik untuk kita kita kaji, karena ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang lalu itu tidak hanya berlaku untuk Ramadan saja. Bukan hanya mereka yang puasa Ramadan, bahkan masih di Ramadan saja itu ada 3 kegiatan yang semuanya beresiko terhadap pengampunan dosa yang lalu. Jadi Ramadan ini sepertinya tidak memberi kesempatan kita untuk berdosa. Mau dosa apa? Mau berbuat dosa begitu puasa, begitu melaksanakan qiyamul lail, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi di hadis yang lain disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qama di sini diartikan oleh para ulama sebagai berdiri menegakkan salat, atau biasa kita kenal dengan salat tarawih. Siapa yang salat tarawih diampuni dosanya yang lalu, puasa diampuni dosanya yang lalu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar, dia juga diampuni di masa yang lalu. Sudah dapat pahala 1000 bulan, dosa-dosanya diampuni di masa yang lalu. Yang dimaksud 1000 bulan itu misalkan Pak ya, Alif Lam Mim itu mendapatkan 30 kebaikan karena satu huruf dinilai Allah 10 kebaikan. Berarti kalau Alif Lam Mim berapa Pak? 30 ini seolah-olah kita baca berulang-ulang selama 1000 bulan. Terus gak kahitung. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim ya. Apalagi kalau kemudian kita membaca Al-Quran sepanjang malam Lailatul Qadar itu, pahalanya susah untuk dihitung. Wis tidak usah dihitung. Ya, sudah diampuni oleh Allah, kemudian kita mendapatkan pahala fadilah Lailatul Qadar itu seperti melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Nah, apakah hanya itu yang dijanjikan Allah
untuk bisa mendapatkan ampunan dosa-dosa kita yang lalu. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di tempat ini, bahwa sebenarnya Allah itu murah. Saking murahnya, maka peluang masuk surga bagi hamba Allah yang menjalani ibadah, terutama sholat, maka dia tidak punya kesempatan untuk numpuk dosa. Ya, numpuk aja tidak bisa, kecuali kalau syirik. Ya, syirik itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Nah, ini ada hadis yang lain yang masih diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Man tawaddu'a nahwu wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhadditsu fiha nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku, yang dimaksud adalah wudunya Nabi, hadza yang seperti ini, lalu shalla rak'atain, lalu dia sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fiha nafsahu, yang setelah wudu itu tidak ngomong-ngomong sendiri, ya, ngomong-ngomong sendiri soal dunia. Engko aku enake maring ini tak apa iki nyoba kopi ini Pak Muntari gitu ya. Berbicara sendiri tentang urusan-urusan yang terkait dengan dunia, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan keutamaan seperti keutamaan puasa Ramadan, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang lalu, ya sederhana saja. Habis wudu, wis ndak usah ngomong apa-apa, ndak usah mikir yang lain, sholat 2 rakaat kata Nabi, maka itu beresiko terhadap pengampunan dosa-dosa kita yang lalu. Gampang kan Bu ya? Kalau cari ampunan itu ternyata di Islam itu mudah. Ya, ini hanya, jadi kalau ke masjid, Bapak Ibu wudu, mana yang didulukan? Tahiyatul masjid dulu apa sholat 2 rakaat setelah wudu? Apa? Jangan sampai ngomong gak iso dadi siji ta, Pak ya. Ben gampang jadi satu, tahiyatul masjid, wudu, terus sak qobliyai. Ya, sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian kita sholat. Yang tidak boleh itu kan la yuhadditsu fiha nafsah, ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya terhadap dirinya sendiri. Ya, itu yang tidak boleh, yang bisa menghalangi fadilah dari sholat setelah wudu. Ya, sholat tahiyatul masjid, kemudian kalau mau ingin menambah pundi-pundi ampunan Allah, maka lakukanlah sholat 2 rakaat setelah wudu. Kalau masih ada waktu, tambah lagi qobliyah, kalau memang ada waktunya qobliyah. Terus kapan, kalau sholat saja sudah keutamanya seperti ini, kapan kita mau punya simpanan dosa? Kalau mau ya, kalau mau sholat seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan, nahwu wudu'i. Nahwu wudu itu seperti wudunya Nabi. Jadi tidak wudu asal-asalan, tapi seperti wudunya Nabi. Kalau Bapak Ibu sudah belajar bagaimana cara wudu yang baik, maka lakukanlah. Jangan asal cepok-cepok begini ya. Kan sering saya lihat membasuh tangan 3 kali itu seperti berenang, 1, 2, 1, 2, apalagi kakinya kan ya, 1 kanan 1 kiri, 2 kanan 2 kiri. Nah, selesaikan, tuntaskan dulu yang kanan 3 kali, baru pindah yang kiri. Banyak, kalau Bapak Ibu perhatikan orang wudu itu ya, masih banyak yang kayak renang gitu, tangannya itu dibasuh sekali, gantian, 1 kali kiri, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Nah, yang benar selesaikan dulu 3 kali kanan, kemudian 3 kali kiri. Itu yang menjadi syarat agar keutamaan sholat 2 rakaat
setelah wudhu itu bisa mengampuni dosa-dosa di masa yang lalu, yaitu tawaddu'a nahwu wudhu'i. Kalau wudhu itu ya seperti wudhunya Nabi. Nah, apa cukup itu? Enggak, masih banyak janji-janji yang diberikan dalam bentuk pengampunan dosa di masa yang lalu itu. Di antaranya ini, idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Nah, jadi kalau imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmumnya tidak usah ikut sami'allahu liman hamidah, tapi langsung mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd atau rabbana lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika, siapa yang kemudian mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd ketika imam sami Allahu liman hamidah bareng sama malaikat yang ikut mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi malaikat yang mendampingi orang-orang yang sholat itu, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mereka juga mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Nah, kita mengucapkan itu bersamaan dengan ucapan para malaikat itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Nah, sholatnya itu 5 kali sehari, pagi produksi dosa, terus zuhur, kemudian nggak usah zuhur, duha, ya, duha kita sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi ini garansi untuk sholat berjamaah, karena ada al-imam, ada imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi garansi pengampunan dosa untuk hadis yang ini berlaku bagi mereka yang melaksanakan sholat jamaah. Ya, sudah berapa? Ya, ini di puasa pun, di puasa mengqoma Ramadan ini ada yang memaknai pokoknya segala kegiatan Ramadan yang dilaksanakan dengan iman dan keikhlasan, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah di masa-masa yang lalu. Ya, kira-kira lebih punya peluang masuk neraka apa lebih peluang masuk surga kalau lihat ini, Pak? Apa? Insya Allah masuk surga, ya. Insya Allah masuk surga. Ya, ini mungkin masih kurang mudah. Ternyata masih ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, idza ammanal imamu fa'aminu fa innahu mawwafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau pas imam itu membaca amin, ya, kemudian kita juga ikut membaca amin, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, dan itu bersamaan dengan malaikat yang juga membaca amin, maka kita akan diampuni dosa-dosa yang lalu, ya. Jadi setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam baca amin, makmum baca amin, malaikat juga membaca amin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes enak pol ini, ya. Amin tok saja sudah diampuni. Ya. Amin beda dengan amin atau amin, gitu ya. Yang panjang-panjangnya tetap dipanjangkan amin. Kalau amin semoga Allah mengabulkan. Kalau amin apa? Rasulullah itu gelarnya adalah al-amin, yang bisa dipercaya. Kalau amin itu orang yang aman, orang yang orangnya, pelakunya, ya. Jadi mengucapkan amin itu yang betul, A-nya panjang, Mi-nya juga panjang.
panjang. Saking kesusun terus amin. Nah, ini ada di Sahih Bukhari nomor 738. Ya. Yang lain yang berpotensi untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa kita yang lalu, nah, hampir semua aktivitas kita ini punya peluang untuk mendapatkan ampunan. Bayangkan ini makan. Man akala ta'aman, kalau makan biasanya kan diawali basmalah. Faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi Bapak Ibu kalau habis makan itu biasanya doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna min. Itu ya. Nah, ada doa yang dituntunkan Nabi yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah ini, yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang setelah makan membaca doa ini, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Lawang makan saja loh, terus ndonga itu sudah diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Nah, ini ditransliterasinya ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku minum dan merezekikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku. Ya, mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, yang sebenarnya kita sendiri tidak punya daya untuk menghadirkan makanan dan minuman yang telah kita nikmati itu. Ya, siapa yang melakukan atau berdoa setelah makan ini, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sudah kurang apa ini, Pak? Apa? Fasilitasnya kan luar biasa. Nah, kalau ini mungkin terlalu berat bagi yang tidak punya uang. Man hajjalillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi wilidathu ummuh. Siapa yang haji karena Allah, yang tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia pulang seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Nah, kalau ini kan leren munggah kaji dhisik. Ya. Tidak semua orang punya uang. Wulidathu ummu itu berarti dia suci, tidak punya dosa, atau bahasa lainnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah, asal syaratnya ketika haji tidak boleh yarfuth, tidak boleh yafsuq, tidak boleh berkata-kata kotor dan tidak boleh berbuat fasik. Ya. Nah, yang lain as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratul lima bainahun idza jtanabatil kaba'ir. Ya, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar. Ini yang kemudian para ulama menafsiri pengampunan dosa yang dimaksud yang terkait dengan puasa, sholat 2 rakaat setelah wudhu dan lain-lainnya tadi itu, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang jauh dari kemusyrikan. Ya, dosa yang paling besar itu adalah syirik. Yang tidak pernah melakukan kesyirikan, insya Allah dia punya potensi untuk menjadi hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. Ya, tidak usah dihitung-hitung lagi, dia langsung dapat free pass untuk masuk surga. Karena setiap langkahnya ini berpotensi untuk diampuni oleh Allah ketika menjalankan sholat. Sholat saja itu masih
dirinci lagi, amin tok itu sudah diampuni. Ya. Rabbana walakal hamdu diampuni, asal dia tidak melakukan dosa besar. Nah, hadis lain yang mendukung bahwa ini yang diampuni itu adalah hanya dosa besar, yang seperti yang disampaikan oleh Nabi. Inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Jadi ada seorang wanita fulanah yang kalau malam itu dia tahajud, kalau siang dia berpuasa. Tapi dia selalu, bahkan dia sering melakukan sedekah, ya, mengerjakan segala bentuk kebaikan, tapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka kata Nabi, hiya min ahlin nar, dia menjadi ahli neraka. Nah, dari hadis ini, tadi ini enak-enak tok Pak ya, seolah-olah gak bakal masuk neraka, wong amin diampuni dosanya. Tapi begitu ditegaskan oleh Nabi, ada seorang wanita yang tidak kalau malam dia tahajud, kalau siang dia berpuasa, gemar bersedekah, melakukan kebaikan, tapi dia sering menyakiti tetangga dengan lisannya, maka kata Nabi tetap divonis hiya min ahlin nar, dia adalah bagian dari ahli neraka. Bukan berarti kalau Nabi menyebut fulanah itu yang bapak-bapak aman, enggak. Ya, di hadis ini disebutkan inna fulanah, sesungguhnya fulanah. Fulanah itu berarti perempuan, seorang wanita. Meskipun bukan wanita, kalau dia melakukan menyakiti tetangganya, ya suka blaming, pokoknya elek terus sampai tonggo, maka dia termasuk penghuni neraka. Ini yang seperti yang saya sampaikan dahulu, bahwa kesalehan sosial itu nilainya jauh lebih dahsyat dibandingkan kesalehan ritual. Puasa itu baik apa enggak Pak? Baik kan ya? Tahajud baik, tapi kalau sering nyelatut tonggo, nah ini sosialnya tidak soleh, maka dia termasuk bagian dari ahli neraka. Al-Quran itu disusun oleh Allah, 70% isinya kesalehan sosial, hubungan antar manusia. Kalau baik, maka dia akan menjadi bagian dari ahli jannah. Ya. Di lanjutannya hadis itu, wa fulanah tusallil maktubah wa tasaddaqa bi afwarin wa la tu'zi ahadan. Kemudian ada seorang wanita, ya fulanah, yang mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi mengatakan hiya min ahli jannah. Ya, yang satunya rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat tahajud, yang satunya hanya melaksanakan sholat wajib, dan dia gemar bersedekah dengan keju. Kalau derajat ritualnya lebih baik yang pertama, ya wis pokoknya lengkap, bukan hanya sholat wajib tapi sunnahnya dilakukan. Tapi karena dia sering menyakiti tetangga, dia divonis oleh Nabi min ahlin nar, dia termasuk bagian dari ahli neraka. Tapi ada orang yang wanita yang sholatnya itu tidak gedung-gedung banget ya, hanya sholat wajib, sedekahnya juga sedekah hanya dari afwar itu keju ya, potongan-potongan keju itu, tapi dia tidak pernah mencela atau menyakiti tetangganya, maka Nabi memvonis hiya min ahlil jannah, dia merupakan ahli surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita pernah mendengar puasa itu adalah junnah, asyamu junnah, puasa itu adalah perisai yang bisa melindungi kita dari perbuatan yang tidak baik, ya, tapi kenyataannya banyak kan. Kalau tahun-tahun yang lalu, ya kata Dahlan Iskan, ya, Dahlan Iskan itu pernah menulis, masa kriminal
yang sering kita dapati itu adalah setelah menjelang hari raya dan menjelang pendaftaran siswa baru PPDB. Waktunya bayar masuk sekolah. Itu banyak sandal yang hilang, banyak sepeda yang hilang. Jadi kalau kan mengumpulkan data waktu kriminal yang terbanyak itu di waktu apa? Ternyata ya dua ini, menjelang Lebaran dan menjelang pendaftaran murid baru. Menjelang Lebaran itu berarti masih Ramadan, masih puasa. Katanya puasa itu benteng, perisai. Tapi kok masih banyak sepeda motor yang hilang, masih banyak sepatu yang hilang ya. Jadi kadang dipakai pelesetan orang-orang, tinggalkan yang jelek dan ambillah yang baik. Pulang datang ke masjid pakai sandal jelek, pulang pakai yang baik. Ya, yang begini-begini ini bukan berarti salah hadisnya. Kalau memang puasa itu jadi perisai, kenapa kok masih begitu? Nah, perisainya ini tidak dipakai untuk, tidak diginikan, tidak dipakai untuk melindungi dirinya, dibawa saja. Kalau tidak dipakai untuk melindungi dirinya, maka godaan itu untuk mengambil melakukan sesuatu yang tidak baik itu tetap akan bisa nembus ke dalam diri manusia. Nah, jadi asyamu junnah itu bukan salah hadisnya, karena salah pakainya. Perisai ini harusnya dipakai untuk tameng, tapi dicengkewing tok gitu ya. Maka dia tidak akan menjadi pelindung dirinya. Nah, kapan puasa itu dianggap menjadi perisai? Jika seseorang itu bisa menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi orang yang puasa, seandainya dia tidak makan mulai subuh sampai maghrib, maka puasanya sah. Tapi hakikat puasanya, nilai puasanya hilang jika dia tidak bisa menahan mulut. Orang yang tidak bisa menahan mulut itu seperti gambaran wanita tadi yang kalau dia puasa tapi masih ngreweli tonggone, maka dia bahkan divonis sebagai ahli neraka. Jadi semua ibadah yang dijanjikan Allah tadi itu akan kehilangan makna, kehilangan esensinya jika kita ini tidak bisa menjaga kesalehan sosial. Ya, kesalehan sosial. Makanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi, kan itu ya, maka berbaik-baiklah dengan tetangga. Baru dikatakan iman dan kepada Allah dan hari akhir kalau dia ini kepada tetangga baik. Yang bahkan yang paling sederhana, fal yakul khairon au liyasmut. Kalau ngomong itu ngomong-ngomong yang baik saja. Kalau tidak bisa ngomong baik ya diam. Itu saja menjadi kriteria bagian dari orang-orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Ya, kalau melihat banyak hadis, banyak ayat, justru kriteria iman dan takwa itu banyak muncul terhadap pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan manusia. Ya. Meskipun ada janji-janji Allah yang akan diberikan terhadap mereka yang melaksanakan ritual seperti puasa tadi, tapi janji itu akan gugur jika dia tu'dzi jironaha bilisaniha. Ya, janji yang terampuni dosanya dan sebagainya itu menjadi hilang jika dia suka mencela tetangganya bilisaniha, dengan lisannya itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada yang ditanyakan? Ini tadi seperti hiburan gitu ya. Wis pokoknya gampang diampuni oleh Allah, begitu hadis yang terakhir gak situ. Selama kita tidak bisa menjaga lisan. Ya, selama kita tidak bisa tidak menjaga adab kita terhadap orang lain, berarti
kebaikan kita ini masih tergantung kepada kesalehan kita terhadap orang lain. Ya, kita ini baru dianggap baik oleh Allah jika kita baik terhadap orang lain. Kalau hanya baik kepada Allah saja belum menjadi jaminan untuk bisa mendapatkan predikat sebagai ahli surga. Ya, kalau lihat hadis yang terakhir ini, kriteria baik, kriteria ahli surga itu justru lebih banyak ditentukan oleh kebaikan kita kepada orang lain, kepada manusia yang lain. Ya, tidak sekedar hanya sholat, sedekah, dan puasa. Ya, nah karena itu Nabi sebenarnya sudah memberikan salah satu resepnya. Ya, salah satu resepnya itu zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal laghwi war-rafath. Zakat fitrah itu salah satu tujuannya adalah, kata Nabi, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari begejekan, bersenda gurau. Lahwu itu ngomong-ngomong yang tidak manfaat itu. War-rafath, dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Ya, kita ini kadang-kadang tidak sengaja puasa tapi ngomongnya masih tidak terjaga. Nah, untuk membersihkan itu supaya kita tetap mendapatkan nilai puasanya adalah ditebus dengan zakatul fitri. Jadi zakat fitrah itu salah satu fungsinya menurut Nabi adalah tuhratan lis-shaim, membersihkan semua dosa-dosa orang yang berpuasa itu yang terkait dengan mulut, yaitu minal laghwi war-rafath. Nah, ini istimewanya puasa Ramadan itu, di saat kita lupa ngomong-ngomong yang kotor yang bisa mengurangi nilai puasa itu masih diberi fasilitas nebusnya, yaitu dengan zakat fitrah. Ya, ada yang ditanyakan? Ya. Enggak jelas, Pak. Ngapunten. Belum kebagian maksudnya. Yang 3 orang tidak kebagian. Kebagian. Tetapi pada hari membagi itu belum bisa menyampaikan yang kita pernah jatahkan saja. Karena di perkotaan ini kan mereka mengatakan pulang. Yaitu kalau diberikan sebagian bagaimana? Oh ya. Jadi batas waktu penyerahan zakat fitrah itu sebelum sholat Id kan ya. Kalau muzakinya ini sudah menyerahkan, ini menjadi tanggung jawab dari amil. Nah, kewajiban sebelum sholat Idnya ini yang gugur sudah. Bagi muzaki itu sudah gugur. Selanjutnya ini ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah ini lumbung logistik umat Islam untuk Ramadan ke Ramadan, bukan hanya setelah Ramadan selesai habis itu kelaparan, enggak. Ya, kalau Nabi mengatakan tidak boleh ada orang yang tidak makan setelah pada saat sholat Idul Fitri, itu berarti tidak boleh ada kelaparan kan ya. Jangan sampai ada orang yang tidak bisa makan ketika Idul Fitri. Apakah kemudian setelah itu boleh ada orang yang kelaparan? Tidak. Ya. Jadi karena tidak, maka ulama-ulama mutaakhirin ini berpendapat bahwa sebenarnya zakat fitrah ini bukan hanya jadi lumbung logistik masyarakat sekitar untuk spot ketika Idul Fitri, tapi bisa menjaga keamanan pangan selama 1 tahun itu. Itu pendapat yang banyak dilansir oleh ulama-ulama yang sekarang ini, termasuk diantaranya beberapa diskusi yang dilontarkan di dalam
seminar-seminar majelis tarjih. Itu menjawab semuanya, Pak. Andaikan tidak sempat tersampaikan yang 3 itu, yang penting orang itu tidak sampai kelaparan di masa di hari-hari berikutnya. Ya silakan disampaikan. Yang tidak boleh itu kita selaku muzaki memberikan kepada amil setelah sholat. Itu yang tidak boleh. Kalau amil ini mau ngapain, ini tanggung jawab amil. Yang penting tidak boleh ditilep gitu aja. Gitu, Pak. Yang lain? Kalau wah jauh ini. Monggo Pak maju. Ini menceng dari. Ya silakan. Iya. Ya, wasuffidatis syayatin kata Nabi. Jadi wa futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wasuffidatis syayatin. Jadi saya sebenarnya disindir sama Pak Handoko. Pak Aneng adik ceramah mesti kaitannya dengan jin gitu ya. Padahal mas saya enggak begitu ya. Jadi selama Ramadan itu saya belum pernah mendapati pasien yang jinnya itu tidak bisa didakwai. Semuanya bisa didakwai. Kalau sudah diruqyah itu disuruh syahadat itu semuanya bisa selama Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan kadang-kadang jin itu tidak mau didakwai. Jadi jin yang kesetanan itu yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal yang belum terikat itu manusia yang kesetanan. Ya. Jadi setan yang di sini adalah setan yang dalam bentuk astral yang dimaksud oleh Allah, tapi kalau kita ini punya potensi untuk jadi setan. Jangan menuduh jin yang memprovokasi kita ketika nyuri sandal, wong setannya itu ya diri kita sendiri. Gitu Pak. Jadi kita ini bisa bersikap fujur, ya melakukan hal-hal yang jauh dari ketakwaan, bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan ketakwaan. Lah kapan itu terserah kita. Ketika kita berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang fujur, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, dan diilhamkan kepadanya karakter-karakter yang jelek dan karakter-karakter takwa. Nah ini kita mau menggunakan yang mana? Ini kapanpun di Ramadan maupun di luar Ramadan akan bisa muncul dua-duanya di diri manusia. Tapi kalau yang saya ceritakan tadi, setan-setan di jin yang mokong-mokong tidak bisa didakwa itu saya belum pernah menemukan. Dari dulu saya juga mikir sama dengan jenengan Pak. Lawang kok si akeh maling di Ramadan ini setan sing ndi to sing dicancang gitu ya. Ya, tapi ketika beberapa tahun melakukan ruqyah itu ternyata saya belum pernah menemukan setan yang tidak bisa didakwai, jin yang tidak bisa didakwai ketika bulan Ramadan. Makanya ruqyah Ramadan itu jos, insya Allah bisa segera teratasi. Begitu Pak. Ya, yang lain? Kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.